Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada Bapak Ketua PCM dan segenap pleno pimpinan cabang Muhammadiyah Bantul Metro Selatan yang saya hormati, dan rombongan atau tim dari Korps Mubalek Muhammadiyah Kota Metro yang dikomandoi, yang dikomandani, yang diketuai oleh Ustadz Haji Muhammad Haji Dr. Ustadz Mustoto. Daripada salah ya Pak ya. Jadi karena saking dekatnya saya dengan Ustadz Mustoto, saking nggak pernah lupa namanya, tapi pas sekarang jadi kelupaan. Jadi mohon izin, mohon maaf. Bapak-bapak jamaah, tamu undangan, juga ibu pimpinan cabang Aisyah yang saya hormati, mohon izin kepada Bapak Ketua, saya mewakili untuk menyampaikan sambutan sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah Metro Selatan. Pertama, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Korps Mubalek Muhammadiyah Kota Metro yang pada tahun kedua ini masih
memperhatikan, berkenan untuk bersilaturahmi, berkunjung di PCM Metro Selatan. Perlu juga saya sampaikan kepada Bapak dari Pak Mustoto dari KMM, sebenarnya sesuai dengan undangan dari KMM, undangannya 16.30. Saya berkeyakinan KMM juga tepat waktu 16.30, sampai dari kami di jamaah saya undang 16.15. Tapi ada yang tepat waktu, ada yang molor, dan alhamdulillah jam 5 atau 17 baru kita mulai. Dan ini saya sampaikan bahwa undangan kami sebenarnya ada 54 orang kalau hadir semua, yang terdiri dari unsur PCM ada 7 orang, dari PCA 7 orang, dan juga dari ketua sekretaris pleno ranting 5 orang kali 4 ada 20 orang, sekretaris ketua sekretaris bendahara majelis 6 kali 3 kalau ada semua 18 orang, ketua pemuda dan sekretaris bendahara NA, dan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Dan alhamdulillah meskipun dari unsur-unsur itu tidak bisa hadir semua, tapi sudah ada yang mewakili semua, dari ranting, dari majelis, semua ada yang hadir. Dan insya Allah sekarang sampai acara dimulai yang hadir ya 50 kurang dikit. Jadi sekali lagi kami dari cabang sebagai tuan rumah tentunya selain ucapan terima kasih, mohon maaf kepada semuanya, bil khusus kepada tim dari KMM dalam kami menyiapkan. Kalau yang kemarin di rumah Pak Sis Bujur, tahun ini kami adakan di masjid Abdul Karim ini. Kalau toh nanti mungkin kami mempersiapkan tempat termasuk hidangan nanti waktu berbuka, sangat sederhana sekali. Sekali lagi mohon dimaklumi dan mohon maaf bila mana kurang berkenan. Ini selanjutnya dari PCM kami menginformasikan bahwasanya untuk himbauan bahwa sesuai dengan edaran yang sudah lama diedarkan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, yang kemarin juga ditekankan lagi waktu kajian di PP pusat, di PP di UMJ, bahwa kita warga Muhammadiyah berlebarannya atau Idul Fitrinya jatuh di tanggal 31, harinya Senin Pahing. Jadi kalau kemarin mulainya Sabtu Pahing, ini kalau netune dino paling tinggi. Kalau hitungan dulu kata Mbah dulu, nah sekarang ganti lebarannya di Senin Pahing. Artinya bagi warga jamaah terutama ranting yang diharapkan bisa menyelenggarakan sholat id syukur biar tersendiri atas nama Muhammadiyah. Dan himbauan dan harapan, kalau seandainya katakan Sumbersari atau Margodadi atau Rejomulyo termasuk Margorejo, ini nanti tolong dikirim ke ketua majelis atau ke sekretaris ke PCM atau majelis tablek, ketua siapa yang khotib imam di Idul Fitri tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, mengingatkan kepada ketua ranting dan bendahara. Kemarin dari PCM sudah mengedarkan undangan melalui grup bahwa besok hari Ahad tanggal 16 tepatnya jam 16 juga pada asar 16.30 atau 16 ya di undangan. Ini diharapkan semua bisa hadir di gedung aula PDM. Acara
buka bersama sekaligus ini pembagian di undangan ini, di undangan sekaligus undangan pembagian dana untuk kegiatan atau operasional di lapangan dari PDM ke PCM dan PRM. Kalau PRM tidak ada yang hadir, nanti tidak bisa dititipkan PCM, nanti langsung berhubungan dengan PDM. Duitnya nggak hilang sih, tapi tetap, makanya diharapkan minimal ketua dan bendahara. Kalau ketua atau bendahara berhalangan, silahkan ada utusan dari PRM. Saya kira hanya ini karena waktu yang saya sampaikan. Terus terakhir, nanti sebelum acara di waktu buka 18, 17, 16, insya Allah nanti acara ditutup dan untuk persiapan segala sesuatunya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, keluarga jamaah buka puasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pimpinan cabang Pak Haji Musonif, beliau senior kami Pak, pernah satu kelas ketika di Pasca, paling semangat dan nilainya yang paling komplit. Mudah-mudahan beliau panjang umur, Allah muliakan dunia dan akhiratnya, rezekinya tambah, anaknya tambah, istrinya sehat selalu dan solehah. Bapak Slamet juga selaku cabang nih, senior kami Pak, orang tua kami sangat lama. Tuh. Kemudian saudara-saudara kami yang ada di Sumber Sari, para pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah Metro Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu Aisyah, para pengurus KMM yang kami takzimi semuanya, senior kami Bapak Jamak itu Pak, sudah lama kenalnya, tahun berapa itu? 93-an ya Pak Jamak, dan yang lainnya. Baik jamaah sekalian, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih Pak Haji Musonif, diterima dengan sangat meriah. Ini yang kedua kalinya kami safar Ramadan jelang berbuka. Ini hati kami semua berbunga-bunga, senang sekali, istilahnya tak sangit itu irungnya mekrok gitu ya, saking senangnya. Ini sebuah kehormatan bagi kami, yang kami dari KMM mungkin belum banyak yang mengenalnya. Kemudian mohon maaf tes iya, dengar nggak ini? Nggak dengar ya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya karena keterlambatan kami yang Bapak Ibu sudah menunggu dari jam 4:15. Qadarullah saya kok yang dadak kebelasuk 2 kali.
set bablas kesasar lagi. Padahal ini termasuk kampung saya. Belakang itu adalah saudara kami. Kami biasa kesini tapi ya saking pengennya kesini ya saat karena tengok itu langsung kebelasan begitu aja. Kalau ibu sekalian, ini kedengaran nggak sana? Enggak. Karena kedengaran betul? Kedengaran? Ora. Pas selamat kedengaran? Dengar tapi tidak jelas. Itu namanya jas buka ikat belangkon, sama juga sami mawon. Ora jelas kok. Ini namanya Ustadz Wiyanto. Ustadz Wiyanto, koordinator KMM Metro Utara, ngajar di Pondok Pesantren Darul Arkom. Terus yang pakai kacamata itu namanya Mas Yusuf Ramdan, koordinator KMM dari Metro Barat, ngajar di Pondok Pesantren Darul Mutakin, menantunya Pak Wahyudi. Pak Wahyudi ya, itu. Terus Ustadz Ibrahim Fayyad, mana Ibrahim Fayyadnya? Nah, di luar ya. Ibrahim Fayyad yang koordinator Metro Selatan. Beliau ngajar di SMA Ahmad Dahlan. Beliau putra dari Pak Samijo Jarot. Kemudian ini Ustadz Sangidun. Ada yang nggak kenal dengan Ustadz Sangidun? Sudah kenal, mulih Pak. Orang yang sudah kondang kaunang. Ya, pengurus KMM dan juga majelis tablik. KMM bisa berkembang maju karena support ide-ide, saran-saran perjuangan Ustadz Sangidun yang sangat luar biasa. Begitu banyaknya jasa beliau. Yang ini yang hitam-hitam namanya Ustadz Distun. Beliau sebagai publikasi Pak, yang termasuk aktif membuat majalah. KMM itu punya majalah pencerah, namanya majalah tablik. Tuh. Dan beliau ahli dalam membuat YouTube video yang kemudian di-online-kan. Kita ada situs online, yakni Tablik TV. Jadi seperti kegiatan kita ini masuk ke Tablik TV. Selain kemudian online yang ada. Memang profesinya ini Ustadz Gestur ini sarjana keperawatan, Pak Ustadz. Sarjana keperawatan, alumni dari Aisyah Yogyakarta. Hanya di Metro belum seberapa terkenal karena memang belum lama di Metro Pak. Dia sudah ber-NDM, mudah-mudahan nanti bisa termanfaatkan. Karena beliau itu punya ilmu kesehatan, suntik menyuntik ya bisa. Sebagai guru mengajar kesehatan ya bisa, termasuk ahli IT, media, ahli publikasi. Yang samping sana Pak selamat namanya Pak Haji Hafid Al-Atok. Hafid Al-Atok, teman lama, dan beliau adalah koordinator KMM Hadi Mulyo,
Hadi Mulyo itu nggak ada metronya ya. Bapak Ibu sekalian, cuacanya alhamdulillah rahmat Allah turun. Moga-moga semua Bapak Ibu sehat ya. Sehat. Yang sakit semoga lekas sembuh. Yang banyak masalah semoga cepat selesai masalahnya. Yang punya utang semoga cepat lunas. Amin. Yang belum dapat istri semoga dapat istri. Amin. Oke, biasanya mbah-mbah melu amin gitu. Sahabat sekalian, ada beberapa yang akan kami sampaikan, Pak. Karena Pak Musonif KMM ini masih koyo merintis. Karena kami juga untuk menapak tilas ini juga belum dapat yang kami dapatkan dari periode-periode yang lalu, sehingga kami ini mengerjakan sesuatu yang belum banyak dikerjakan. KMM ini beda dengan mubalik. KMM itu Korab Mubalik Muhammadiyah. Korab itu merupakan wadahnya para mubalik Muhammadiyah. Maka kemarin dari Aisyah juga konsultasi sounding bagaimana dalam pembentukan KMA, Korab Mubalik Aisyah. Dan kita pernah mengumpulkan itu. Kita kumpulkan mubalighah dalam sarasehan di komplek itu, pertemuan pertama. Pertemuan yang kedua dalam pembinaan Pak Muslim, pembinaan mubalighah, dan ini kayaknya belum pernah tergarap sebelumnya. Kenapa ini kami programkan? Karena penting sekali pembinaan para ustadz-ustadzah itu. Ustadz ki ya kudu ngaji, gitu Pak. Ustadz itu juga harus bisa menambah ilmu untuk memperbagus ruqyah. Karena rata-rata ustadz itu hanya menyampaikan materi, tapi tidak mendengarkan secara struktural terkoordinir. Kami menginginkan para mubalighah itu ngaji. Karena juga ada itu orang-orang yang maunya hanya ngisi ngaji, Pak. Dundang ranting rateko, dundang cabang rateko, dundang daerah rateko. Alasannya ada aja. Tapi kalau ngisi ngaji, teko. Nah, kita pengen juga ruqyah seorang dai mubaligh di atas rata-rata. Minimalnya 1 digit di atas rata-rata umumnya orang. Tujuan kami ketika kita mengadakan pembinaan mubalighah itu menyamakan visi misi, kajiannya, materinya, kitab panduannya disamakan. Walaupun belum maksimal kemarin itu Pak Haji, tapi sudah berjalan. Kemudian kita juga menjadwal masjid-masjid Muhammadiyah dan non Muhammadiyah. Jadi ada 14 masjid yang bergabung dengan KMM Korab Mubalik itu. Muhammadiyah baru 70% yang bergabung, yang lainnya itu orang luar. Jadi belum semua masjid-masjid Muhammadiyah itu bergabung dengan KMM dalam pendataan penjadwalan Jumat. Ketika saya sampaikan program ini, para tamir masjid Muhammadiyah itu mengatakan bahwa khotib kami sudah KMM. Ini sedikit perlu dikoreksi, Pak.
antara KMM dengan Mubalik Muhammadiyah itu beda. Kalau khotibnya Mubalik Muhammadiyah benar, tapi kita KMM merupakan sebuah wadah, sehingga ketika KMM yang menjadwal, ya KMM wadah itu nanti mengirim mubaliknya. Kalau Metro Timur, Metro Selatan ini yang sudah bergabung dengan kita, Masjid Al-Mutakin ya. Apa namanya? Apa? Al-Mutakin toh. Masjid Al-Mutakin di SMK 3 tapi itu masjid umum. Barat tuh ya? Oh, barat. Kalau Metro Selatan? Belum. Makmur belum. Jadi kalau kita yang jadwal itu koordinator dari kita. Seperti kemarin awal-awalnya kita sonde mengadakan audiensi dengan PDM. Yang PDM itu menggambarkan KMM yang ada di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul itu malah sampai para mubalik itu yang ngasih transport KMM itu. Semuanya masjid-masjid Muhammadiyah, bahkan cabang-cabang itu yang mengisi dari KMM. Nanti KMM yang memberikan mukafaah kepada para mubalik di Gunung Kidul. Kita masih merintis Pak Haji, masih merintis. Ada berarti kalau Metro Selatan belum ada yang bergabung, sehingga tapi saya yakin Pak Slamet yang dijadwal sudah mubalik Muhammadiyah pasti, tapi bukan KMM. Jadi kalau mubalik Muhammadiyah personal karena antara pengurus dengan personal mubalik. Kalau kita kan wadahnya para mubalik itu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadwal Jumat itu yang telah kami rekrut khotibnya ketika itu baru 24 khotib karena keterbatasan jumlah masjid. Karena masjid itu enggak setiap Jumat Pak Slamet, paling ya hanya Jumat kelima, Jumat 2 dan 4. Yang Jumat 1, 2, 3, 4, 5 itu Masjid Mujahidin Komplek Muhammadiyah, semua atas nama KMM. Dan waktu kita mengumpulkan para cabang ranting daerah Muhammadiyah di komplek waktu itu mengadakan pendataan mubalik-mubalighah, terkumpul ada hampir 104 atau berapa itu datanya. Semuanya mubalik-mubalighah banyak itu. Banyak. Selanjutnya yang kami sampaikan terakhir tentang program Idul Fitri. Jadi juga belum tergarap dari dahulu-dahulu, yang namanya kita sosialisasi. KMM itu masih sosialisasi karena memang beberapa orang itu belum mengenal KMM itu apa. Umur kita baru 1 tahun. Yang kemarin kita awali dengan pertemuan bersama mubalik, kemudian takmir masjid untuk menyamakan visi misi sebelum penjadwalan itu. Di momen Idul Fitri ini ada 2 program yang kami sampaikan. Yang satu, yang pertama, kalau memungkinkan itu KMM itu bisa menjadwal baik itu lapangan atau masjid terutama Muhammadiyah yang minta dijadwalkan dari kami. Namun setidaknya itu data Pak. Kami yang paling penting butuh data. Metro Selatan ada berapa Pak Haji Slamet? Untuk Idul Fitrinya berapa tempat? Yang dikoordinir oleh kita. oleh selama ini 1. Ada 1. Oke, monggo. Nanti kalau misalnya penjadwalannya dari kita Metro, dari KMM kami siap. Kalau tidak, itu kita bisa minta datanya. Minta data imam khotib yang akan kita publish
juga di buletin dan juga di media-media yang kita punya, termasuk ini nanti masuk di www dan juga masuk dalam tablet TV. Ini tentang Idul Fitri. Nanti kalau ada mubalik dari Metro Selatan yang belum terakomodir, mubalik-mubalighah nanti bisa menyampaikan. Kalau mubalighahnya kepada Ibu Zuriyah bisa, kemudian kalau yang mubaliknya beserta Sangitun atau Ustadz Ibrahim Fayad. Nah, nanti kita data kembali karena setelah Lebaran nanti kita akan mengadakan pertemuan secara berkala para mubalik-mubalighah itu untuk membekali bahwa mubaliki ya kudu ngaji, tidak hanya memberi pengajian, belajar retorika dakwah, belajar taksin. Kita ada pengurus KMM yang taksinnya bagus, Pak. Seorang ustadz mubalik mestinya punya standar di dalam bacaan menjadi imam itu. Maka juga ketika pertemuan mubalik-mubalighah belajar tentang tahsin, selain juga retorika dakwah dan ilmu-ilmu itu. Dan ketika pertemuan mubalik-mubalighah itu kita akan bicarakan tentang problematika dakwah karena ternyata banyak. Kemudian kami menggandeng Lazismu, Pak. Lazismu sebagai mitra kita, yang itu ada payung, itu merupakan souvenir dari kami nanti yang tidak seberapa besar nilainya, tapi yang mudah-mudahan sebagai souvenir untuk masjid sini. Begitu pesannya dari Lazismu Pak Haji Bekti Satyadi itu. Jadi kita menggandeng Lazismu dalam hal ini. Kemudian ada souvenir berupa payung. Dan nanti di tempat lain kecabangan-kecabangan yang lain seperti itu, baik Metro Barat, Metro Utara, Metro Timur, Metro Pusat dan yang lainnya termasuk Haji Mulia. Dengan Lazismu kita kerjasama untuk mengadakan pembinaan mu'alaf. Pembinaan mu'alaf, nanti pendanaan dari Lazismu dari KMN penyelenggaranya, termasuk mengajari ngaji, ngajari sholat, ngajari tentang ibadah praktis, pendanaannya dari Lazismu. Dan kami bersyukur, Pak, walaupun KMM ini 0 rupiah, kami tidak ada sumber dana, karena KMM ini di bawah majelis tablik. Tapi alhamdulillah semangat kawan-kawan semuanya yang karena kesemangatannya itu, Pak, bisa sampai di sini, bisa banyak program-program itu walaupun tanpa biaya. Nah, karena itu mohon dukungannya kepada Bapak Ibu semuanya. Doakan kami semuanya adalah sehat. Yang penting kita ini punya 3 nikmat ini. Kalau kita punya 3 nikmat ini, jangan terlalu banyak mengeluh. Man asbaha minkum sirbihi, siapa yang bangun pagi itu adalah aminan fisirbihi, jiwanya merasa aman, Pak. Jiwanya aman, nyaman di pagi hari. Ini nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, wa mu'afan bijasadihi, badannya sehat. Ini nikmat yang kedua. Yang ketiga adalah wa indahu qutun yaumihi, dan memiliki makanan yang bisa dimakan di hari ini. Fakana matkazat lahu dunia, maka seolah-olah dunia ada di genggamannya. Maka kalau ada 3 nikmat dasar ini, kita jangan terlalu banyak mengeluh. Jiwa kita merasa aman, tentram, damai. Yang kedua, badan kita sehat. Dan yang ketiga adalah kita ada makanan yang bisa dimakan di hari ini. Mungkin ini, Pak, intinya kita adalah mensosialisasikan diri
Korep Mubalik Muhammadiyah Metro yang memang harus harus dapat dukungan dari PCM sekota Metro ini, yang kami KMM daerah di bawah Majelis Tablik bermodal kesemangatan ini. Mudah-mudahan kami senantiasa sehat dan dalam kebaikan. Demikian, terima kasih dan mohon dimaafkan seluruh kekeliruan kami yang kami tadi itu dikatakan terlambat, termasuk saya ini kesasar tadi itu wis berkali-kali tahun berapa kesini kaya dilaleng dilalah niku napa? Ya dilalah ya dilalah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas sambutannya. Kemudian terima kasih kawan-kawan KMM semuanya yang telah bersama-sama bersemangat meramaikan program KMM ini, ya mudah-mudahan selalu bersemangat terus, dan mohon maaf semua nggak bisa hadir dari semua anggota KMM karena punya kesibukan yang lain. Cukup ya? Cukup ya? Ya. Demikian, terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Fastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masih berapa menit lagi bukanya? Setengah jam. Oh iya, berarti agak spasinya agak nyantai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Yang sama-sama kita muliakan takmir sekaligus jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Metro Selatan yang alhamdulillah hari ini diwakili ya Pak. Selamat. Mana Pak? Oh Masya Allah, ngapunten Pak, kula dereng kenal Pak, ngapunten Pak. Wah kula telah pundi pimpinan cabangnya ngoten. Ngapunten Pak. Pak sinten asma Pak? Pak Musolih, Masya Allah. Perkenalkan Pak, saya Wianto Pak. Bukan Ustadz dipaksa sama beliau saja Ustadz ya. Yang sama-sama kita muliakan, kemudian juga yang sama-sama kita muliakan dan kita takzimi ketua KMM kita, beliau Al-Mukarram Ustadz Haji Dr. Mustafa MPD. Iya. Yang semoga beliau selalu diberi keberkahan dalam hidupnya dan panjang umur. Amin. Bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadir mubaligh dan mubalighah. Di belakang ada mubalighah, alhamdulillah. Dari Aisyah NA ya. Aisyah ya. Yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, sore hari ini Allah masih kumpulkan kita di tempat yang mulia, dalam momen yang mulia, acara yang mulia. Masya Allah, ini pertemuan yang sangat mulia di waktu yang mulia di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk bisa memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada suri teladan terbaik kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya masih setengah jam. Berarti sekarang sudah kurang 5 menit, 25 menit, enggak panjang insyaallah. Sebelum anak mulai kajiannya, beliau ini ketua kita KMM Ustadz Mustafa itu sering sekali mengulang-ulang nasihat, Pak. Beliau ini paling open dengan bawahannya. Komen di grup saja, Pak. Kalau kita nggak komen, Pak, itu dijapri sama beliau. Suruh komen, Pak. Luar biasa ini. Suruh komen. Dijapri nggak komen, ditelepon, Pak. Ditelepon nggak mau, diparani omahe, Pak. Beliau ini Masya Allah luar biasa, open sekali dengan kami-kami. Tujuan beliau sangat mulia. Jadi beliau pengen di Muhammadiyah itu nek diundang pengajian ojo tekone nek pas kon ngisi tok, Pak. Itu beliau yang selalu diulang-ulang. Kalau jadi mubalik Muhammadiyah itu datangnya jangan kalau pas ngisi saja, tapi apa? Ketika ada pengajian di ranting masing-masing cabang setempat yo teko. Begitu, Pak. Ada juga terkadang kita ketemui kalau disuruh berangkat pengajian nggak datang, nek kon ceramah mesti teko. Itu nasihat beliau selalu diulang-ulang, Pak. Sehingga ketika ada pengajian ranting, pengajian cabang, kalau nggak datang gerisi, Pak. Ada sesuatu yang nggak enak, begitu. Dan yang kedua memang di Muhammadiyah ini seninya, Pak. Itu seninya kalau ngaji itu terkadang kita jadi pendengar, terkadang kita yang duduk di depan. Sekarang jadi pimpinan daerah, pimpinan cabang, besok jadi pimpinan ranting. Kok bingung ya? Di Muhammadiyah seninya begitu. Terkadang kita di depan, terkadang kita mendengarkan. Ana itu masih ingat betul waktu nyantri di Mahat Ali. Ustadz Sangidun, Ustadz Mustoto, Ustadz yang lain itu di depan, Pak. Kami masih nyantri waktu itu. Di Mujahidin, pengajian di Mujahidin, masih ingat betul. Makanya ini rodok ndredeg, Pak. Ada Ustadz rodok ndredeg. Kemudian ada Ustadz, Masya Allah, dari Atanwir. Ngapunten Ustadz, salam takdim. Sering di depan beliau, ilmunya luar biasa. Tapi memang seninya begitu di Muhammadiyah itu. Kadang kita jadi pembicara, terkadang kita jadi pendengar. Gitu. Ini begitu, Pak. Kalau nggak mau begitu ya nanti kita akan apa, Pak? Tawaduknya kurang. Gitu. Tawaduknya kurang. Gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu benar. Yang namanya ngaji itu enggak pinter-pinteran. Yang namanya ngaji itu enggak senior-senioran, Pak. Setuju nih? Setuju nggih? Sing pinter ya wis ora usah ngaji. Gitu kan? Yang senior ya kon terus suruh di depan terus. Enggak begitu yang namanya ngaji itu. Dalam hadis Muslim dikatakan yang mengaji itu adalah wayataddarasuna fima bainahum. Ngaji itu ya saling apa? Menyampaikan, Pak. Yang enggak tahu tanya yang tahu, belajar, saling belajar. Itu namanya ngaji. Bukan pinter-pinteran. Bukan pinter-pinteran, bukan senioran. Gitu. Majid tama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Ngaji itu enggak pinter-pinteran tapi saling belajar. Terkadang yang sepuh di depan, terkadang yang sepuh mendengarkan. Kadang yang muda di depan, kadang yang muda mendengarkan. Bukan pinter-pinteran, bukan senior-senioran. Maka seninya di Muhammadiyah itu begitu. Iya, dulu jadi santri, sekarang jadi pembicara. Sudah biasa. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang ingin ana sampaikan. Mudah-mudahan
berkumpulnya kita di sini ini menjadi majelis ilmu. Kalau ulama Mudzahabi itu menyampaikan yang namanya ilmu, yang namanya majelis ilmu itu maqalallah, yang di dalamnya itu ada qalallah, firman Allah yang dibahas. Wa qala Rasulullah, yang di dalamnya itu yang ada hadis-hadis Rasulullah. Wa qala sahabah, yang di dalamnya itu ada perkataan-perkataan para sahabat. Itu namanya ngaji. Jadi kalau ngaji itu isinya hanya guyon saja, kering dari qala Allah, kering dari qala Rasulullah, kering dari perkataan para sahabat dan ulama, itu bukan ngaji, Pak. Bukan ngaji, tapi ngibul. Ngibul. Maka kalau sudah ada di dalamnya qala Allah, qala Rasulullah, wa qala sahabah, maka majelis ini akan menjadi majelis yang mulia. Majelis yang di dalamnya dikerumuni ini malaikat. Majelis yang di dalamnya itu dihujani apa? Keberkahan. Iya, keberkahan. Majelis yang di dalamnya itu orang-orangnya didoakan malaikat. Apa doanya? Allahumma firlahu warhamhu. Doanya, ya Allah ampuni orang-orang yang ngaji ini, kata malaikat, dan sayangi mereka. Kalau malaikat sudah berdoa begitu, Pak, enggak meleset. Tapi nek doane awake dhewe panjenengan sedaya sering meleset. Kalau doa malaikat enggak meleset. Maka mengawali kajian kita pada sore yang mulia ini, Bapak Ibu, akan Ustadz awali dengan satu hadis, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi, Pak. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Perhatikan Bapak Ibu, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis itu disebutkan yaqulullahu azza wa jalla, di dalam setiap malam bulan Ramadan. Ada berapa malam, Pak? 30 ya. Tahun ini 30. 30 terus apa? Tahun ini 30, Pak? 30 ya. Di setiap malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala itu berseru. Nah, ini hadisnya kayaknya jarang disampaikan. Ya. Jarang disampaikan. Apa seruan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Fi kulli lailatin min syahri Ramadan salasa marratin. Jadi Allah itu di setiap malam bulan Ramadan berseru sebanyak 3 kali. Apa yang Allah serukan? Yang pertama, Bapak Ibu, yang Allah serukan setiap malam bulan Ramadan, Allah itu menyeru hal min sa'ilin fa'tiyahu su'alhu. Adakah orang yang meminta kepadaku, kata Allah, apapun permintaannya, maka kata Allah akan aku penuhi. Yo. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, pasti akan aku penuhi, Pak. Itu Allah sendiri. Banyak permintaan. Dan biasanya Bapak Ibu, permintaan kita itu hanya masalah perkara dunia saja. Minta rezekinya itu dilancarkan, usahanya itu berkembang, dunia saja yang kita minta. Padahal apa? Yang dianjurkan adalah banyak-banyak meminta apa? Kehidupan akhirat. Ya. Semoga apa namanya? Hidup kita diberkahi. Jadi kalau minta sama Allah itu lebih banyak ke akhiratnya, Pak. Dunia boleh, Ustadz, boleh. Tapi jangan kebalik, dunianya minta terus, akhiratnya akhirnya lupa. Minta mobil, minta apa lagi, Pak? Yang hanya untuk dunia saja. Ya, dunia saja. Bapak kalau minta umur itu umur yang panjang apa umur yang berkah, Bapak Ibu? Yang berkah apa yang panjang? Oh, jawabannya beda-beda, Ustaz. Iya. Terus kalau umurnya panjang mau ngapain, Pak, Bu? Ya. Jadi minta sama Allah itu umur yang berkah. Umur yang berkah. Kalau umurnya panjang, Pak, ini seperti kisahnya Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim itu pernah doa, Masya Allah, di kamarnya. Pernah berdoa itu khusyuk betul doanya. Ketika beliau berdoa, di tengah doanya itu ada tamu. Pintunya terdengar ketukan pintu, tok 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 begitu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian doa Nabi Ibrahim ini di-skip, Pak. Apa ya? Bahasa di-skip itu apa, Ustaz? Dipending dulu, nanti dilanjut lagi maksudnya gitu. Di-skip dulu. Iya. Mau bukain pintu dulu, Pak. Ini, biar nanti kita bisa introspeksi diri, minta umur yang panjang apa yang berkah itu. Ya. Setelah di-skip, segera Nabi Ibrahim membuka pintunya. Setelah dibuka pintunya, siapa tamunya, Pak? Orang tua renta yang umurnya sudah ratusan tahun, yang sudah tua renta. Kalau sekarang itu pakai teken, Pak. Pakai apa namanya? Teken. Berjalannya seok-seok dan harus dipapah oleh Nabi Ibrahim ketika mau duduk, Pak, Bu. Saking tuanya, melaku kangelan, Pak. Melaku kangelan. Mau duduk didudukkan oleh beliau. Karena saking tua umurnya, jadi lemah fisiknya. Didudukkan. Ketika sudah didudukkan, dipapah didudukkan, beliau memuliakan orang tua tersebut dengan disuguhi apa? Air putih. Setelah disuguhi air putih, Bapak Ibu, mau meminum itu sangat kesusahan. Apa bahasanya, Pak? Kalau mau minum itu gregel, itu bahasanya apa, Pak? Saking tua umurnya ini, buyutan. Iya, buyutan, Bapak Ibu. Kalau tua itu kan buyutan, Pak. Mau meminum ini, Masya Allah, sehingga Nabi Ibrahim menyuapinya minum tersebut, disuapinnya. Susah betul mau minum kalau sudah tua renta itu. Begitupun juga ketika mau makan, susah betul. Nah, setelah itu ketika tamunya sudah pulang, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim masuk kamar lagi, dilanjut lagi doanya. Yang tadinya Nabi Ibrahim itu minta umur panjang, nggak jadi, gagal. Ternyata kalau umurnya panjang, sudah tua, ngapa-ngapa susah, Pak, Bu. Akhirnya apa? Minta umur yang berkah. Bagaimana umur yang berkah itu? Umur yang bermanfaat, umur yang berkembang kebaikannya, yang bermanfaat. Gitu. Jadi mintanya yang berkah. Allah ketika setiap bulan Ramadan, siapa yang meminta sama Allah, maka banyak-banyak doa. Siapa yang meminta sama Allah, akan Allah penuhi permintaannya. Maka kalau mau baca perintah puasa, jangan hanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tok, Pak. Jadi perintah puasa itu dibaca dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Itu perintah puasa. Bacanya sampai sana. Jangan mandek di satu ayat 183. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 183 sampai 185, lanjutan dari itu ayat 186-nya, kita disuruh ngapa? Setelah perintah puasa kita disuruh ngapa, Bapak Ibu? Setelah ayat perintah puasa ayat 183 sampai 185, kita disuruh ngapain? Wa idza sa'alaka ibadi ani fa'ini qarib ujibu da'wati da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kita itu disuruh banyak-banyak berdoa. Baca Quran getol bagus, sholat lailnya getol bagus, tapi jangan lupa doanya juga harus getol juga, Pak, Bu. Kenapa? Karena setelah Allah perintahkan puasa, ayat selanjutnya Allah perintahkan untuk berdoa. Banyak-banyak berdoa. Kenapa? Doa orang yang berpuasa itu mustajab. Ini saking semangatnya Darus Quran, saking semangatnya sholat lail, sholat tarawih, sampai lupa berdoa. Masya Allah. Perbanyak berdoa. Berdoa dan istighfar itulah amalan sepanjang umur.
Nggih. Terima kasih. Jadi begitu. Allah Subhanahu wa taala di setiap malam Ramadan berseru. Yang pertama, siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, akan aku penuhi permintaannya. Kemudian yang kedua, hal minta ibin fa'atubu alaih, kata Allah. Siapa yang mau bertobat kepadaku, maka akan aku terima tobatnya. Setiap malam Allah seru itu. Siapa yang bertobat kepadaku, maka akan aku terima tobatnya. Ini kan luar biasa. Ada enggak Pak? Ada enggak Pak, Bu? Di luar bulan Ramadan yang 11 itu, yang keutamaannya setiap bertobat diterima tobatnya, yang Allah setiap malamnya berseru, enggak ada. Bahkan puasanya orang-orang terdahulu itu tidak ada yang sebulan full, enggak ada. Tapi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebulan full, dan sebulan full itulah Allah berseru, siapa yang meminta kepadaku akan aku penuhi permintaannya, siapa yang bertobat kepadaku, kata Allah, akan aku terima tobatnya. Gitu, akan aku terima tobatnya. Iya, artinya apa? Zikirnya, istighfarnya diperbanyak. Ya, maka kalau kita itu habis sholat, apa yang dibaca, Pak? Kenapa kok kita itu kalau habis sholat nggak langsung salaman, Pak? Nggak langsung salaman, tapi setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kenapa? Karena anjurannya adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Salamannya nanti, Pak, habis sholat, Pak. Enggak apa-apa. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah. Kenapa? Karena doa yang paling mustajab waktunya diantaranya setelah sholat. Setelah sholat, maka istighfar Bapak Ibu diperbanyak di bulan Ramadan. Siapa yang bertobat kepadaku, kata Allah, setiap malam Allah berseru, akan aku terima tobatnya. Pak, Bu, dosa kita banyak apa sedikit, Pak? Banyak Pak. Kadang nggak imbang antara istighfar kita dengan dosa kita, nggak imbang. Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga, sehari semalam istighfarnya berapa? Yang terbebas dari dosa istighfarnya berapa Rasulullah sehari semalam? 70 kali. Apalagi ini di bulan Ramadan, dan Allah berseru itu setiap malam, siapa yang bertobat kepadaku, kata Allah, akan aku terima tobatnya. Maka kalau di Muhammadiyah ini sering ada pengajian, ini luar biasa. Iya, selalu diingatkan. Masya Allah. Bingung ini nanti yang diminum yang mana dulu, Pak, ini, Pak. Lanjut Bapak Ibu. Seruan Allah yang ketiga di setiap malam bulan Ramadan. Ya, apa? Hal min mustaghfirin faghfir lahu. Siapa yang meminta ampun kepadaku, kata Allah, faghfir lahu, akan aku ampuni. Kira-kira kalau Allah itu berjanji, Bapak Ibu, itu ditepati atau tidak? Tidak. Tidak apa? Tidak apa ditepati? Ditepati. Tapi kalau kita yang berjanji ditepati atau tidak? Tidak. Balik sampai. Kalau Allah sudah berjanji pasti ditepati. Tapi kalau kita berjanji seringkali kita enggak tepati. Dan insya Allah, senjatanya itu insya Allah. Nanti hadir ya di kajian, insya Allah. Insya Allah itu artinya apa? Jika Allah menghendaki. Berarti kan kita sudah berjuang semaksimal mungkin untuk ke sana, karena ada sesuatu hal nggak jadi berangkat. Itu insya Allah. Artinya insya Allah itu iya berangkat. Tapi terkadang insya Allah nggak berangkat. Iya. Artinya sudah perjuangan kita untuk memenuhi itu sudah maksimal. Ketika tidak sampai, yaitu insya Allahnya berlaku. Tapi insya Allah hari ini kayaknya
Insya Allahnya karena alasan untuk tidak berangkat. Kata ketua kita KMM, nek kon ngaji uangel alasane macem-macem. Insya Allahnya itu alasannya macem-macem. Jadi begitu, tidak berjuang dulu. Jadi begitu. Masih berapa menit Ustadz? Kita akhiri apa lanjut Ustadz? Cukup ya Pak? Masih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti dikode Ustadz. Masya Allah. Mohon maaf ini karena suaranya terlalu semangat ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain seruan Allah di setiap malamnya bulan Ramadan, juga Ramadan itu ternyata memberi hikmah. Apa itu? Hikmah yang sangat luar biasa. Hikmah itu apa ya Bapak Ibu? Ya. Hikmah itu apa? Memberi pelajaran. Di antara hikmahnya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian Safari Ramadan, di antara hikmah berpuasa adalah puasa yang kita lakukan ini adalah bentuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Jadi sesungguhnya kalau orang itu tidak pernah berpuasa, tidak beribadah, sesungguhnya kufur. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan apapun itu, puasa, sholat kita, ini bentuk mensyukuri nikmat Pak. Bukan mensyukuri nikmat itu, mohon maaf Bapak Ibu, ini ada kesalahan apa ya, pemaknaan. Ketika sudah mengucapkan Alhamdulillah, itu seolah-olah sudah bersyukur. Nggih napa nggih? Padahal rukun syukur itu yang pertama, rukun itu sesuatu yang harus ada Bapak Ibu. Rukun syukur itu ada 3. Jadi kalau 3 ini tidak dipenuhi, belum masuk kriteria syukur. 1, lisan mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, ketika sudah mengucapkan Alhamdulillah, yang kedua meyakini seyakin-yakinnya bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk kita gunakan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 ini rukunnya Pak. Jadi kalau hanya mengucapkan Alhamdulillah, enggak sholat, enggak puasa, bukan syukur. Rukunnya tidak terpenuhi. Ya, kurang 2 lagi. Iya, kurang 2 lagi. Iya. Iya. Ini agak fokusnya agak terganggu ya, segelas es ini. Ya. Itu bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah berpuasa kita di bulan Ramadan Pak. Saya tanya sekarang, Ustadz tanya sekarang, berapa nikmat yang sudah kita nikmati Pak? Umur kita sudah berapa? Imbang enggak dengan syukur kita? Enggak imbang loh kayaknya Pak. Kalau dengan ucapan Alhamdulillah saja enggak imbang. Ya, apalagi setelah sholat hanya 33 kali. Iya toh? Setiap sholat berarti kalau 5 kali berarti 33 kali 5. Itu pun kalau zikir terus, biasanya Allahumma lantas jalan. Enggak Allahumma lantas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Enggak Alhamdulillah dulu. Enggak imbang sepertinya Pak. Maka puasa Ramadan ini adalah bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus bahagia, harus semangat, harus serius. Ya toh? Sampai sahabat itu Pak, kalau kita kan kalau Ramadan mau selesai seneng, sahabat itu kalau Ramadan mau selesai sedih. Bahkan saking senengnya bulan Ramadan, pengen sekali 12 bulan itu dijadikan Ramadan semuanya. Mau Pak Bu, 12 bulan dijadikan bulan Ramadan semua. Abot Pak, syukur itu abot. Iya, abot Bapak Ibu. Maka harus senang gitu, harus senang. Nanti mohon di kode Ustadz kalau udah selesai. Bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah beribadah kepada Allah, yaitu kita di bulan Ramadan, puasa Ramadan.
Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu saking banyaknya tak sanggup kita menghitungnya. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ternyata Ramadan ini selain hikmah yang luar biasa, itu juga memiliki faidah. Faidah itu adalah manfaat. Jadi orang berpuasa itu nggak rugi, bahkan manfaatnya malah luar biasa banyak, Pak. Biasanya orang itu kalau rajin puasa Senin Kemis, rajin puasa sunnah itu sehat, Pak. Bahkan ada sakit yang dideritanya sejak lama sekali nggak sembuh-sembuh, hilang penyakitnya dengan rajin puasa sunnah itu. Dan jangan salah Bapak Ibu, puasa wajib itu lebih ringan daripada puasa sunnah. Kenapa ringan? Karena kita banyak temennya. Puasa sunnah coba Pak, berat Pak. Kita lagi puasa Senin Kemis ada yang ngopi, kita ada puasa Senin Kemis ada yang makan soto. Berat gitu. Dan puasa ini banyak faidahnya. Yang pertama ada 3 faidah sedikitnya Pak, kalau saya sebutkan nanti gak cukup waktunya. Ada 3 faidah. Yang pertama adalah faidah ruhiyah. Apa Pak Bu? Faidah ruhiyah. Apa itu faidah ruhiyah? Faidah ruhiyah itu adalah manfaat psikologis, spiritual, dan kejiwaan kita. Sudah. Yang kedua itu adalah faidah sosial ke masyarakat atau faidah ijtimaiyah. Kemudian juga yang terakhir faidah sihiyah, yaitu faidah kesehatan. Faedah apa tadi? Kejiwaan, faedah sosial kemasyarakatan, yang ketiga faedah kesehatan. Ini saja karena waktu yang batasi kita. Insyaallah disambung nanti. Mohon maaf para Pak Kiai yang kami takdimi atas kecetean ilmu kami. Yuk semangat para KMM untuk berdakwah khususnya di Persyarikatan Muhammadiyah. Fastabiqul khairat, terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.